Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 11-8 akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Verifikasi dan Kalibrasi. Dimulai dari pengenalan anggota. Yang pertama, perkenalkan nama saya Niatul Halisa, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Dea Jessica Salma Siagian, absen 9. Perkenalkan, nama saya Amalia Mare, absen 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansah, absen 16. Saya Salsabila Aulia Yasmin, absen 28. Berikut ini adalah peta presentasi yang akan dijelaskan nanti. Yang pertama, pengertian verifikasi. Menurut Dr. Sumardi, tahun 2003, verifikasi adalah proses di mana ditentukan persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk penentuan kesalahan dalam kurung error pada suatu titik atau lebih. Pengertian kalibrasi. Menurut Dr. Sumadri, tahun 2003, kalibrasi adalah suatu proses pengukuran alat ukur yang berkaitan dengan suatu garis atau tanda, garis pembagian dalam kurung graduation line dari suatu peralatan. Tujuan dari dilakukannya verifikasi dan kalibrasi. Yang pertama, tujuan dari melakukan kalibrasi adalah agar dapat melakukan kalibrasi alat ukur dengan benar dan sesuai standar yang diakui nasional maupun internasional. Yang kedua, tujuan dilakukannya verifikasi adalah agar dapat melakukan verifikasi alat ukur laboratorium, labu ukur, pipet volumetri, dan buret secara benar dengan menggunakan standar yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Syarat dalam melakukan verifikasi dan kalibrasi. Yang pertama, standar acuan yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional. Yang kedua, kalibrasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, personil kalibrasi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium kalibrasi yang terakreditasi. Alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi dengan baik atau tidak rusak. Dan yang kelima, ruangan atau tempat kalibrasi yang terkondisi seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, aliran udara, dan kedap getaran. Setelah pengertian, tujuan, dan syarat dari verifikasi atau kalibrasi tadi, kita langsung lanjut ke verifikasi alat ukur sekunder. Yang pertama yaitu praktik verifikasi buret. Verifikasi buret memiliki tujuan yaitu melakukan verifikasi buret secara benar dengan menggunakan standar yang diakui nasional maupun internasional. Adapun teorinya adalah verifikasi buret dilaksanakan dengan metode gravimetri yang kapasitasnya ditetapkan berdasarkan berat air atau merkuri yang dipindahkan dan telah diukur temperatur cairannya. Selanjutnya kita langsung masuk ke cara kerja verifikasi buret. Pada praktik verifikasi buret, pertama-tama kita siapkan dahulu alat dan bahannya, yaitu Aquades, kertas saring, botol semprot, Erlenmeyer, piala gelas, corong, termometer, hygrometer digital termo, dan yang paling penting, buret. Sebelum masuk ke cara kerja, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Di antaranya, mengidentifikasi buret dan mencatat data kondisi lingkungan. Keduanya dicatat pada lembar kerja yang tersedia. Setelah persiapannya selesai dilakukan, baru kita bisa masuk ke cara kerja. Pertama-tama, buret dibersihkan dengan Aquades.
Setelah itu, Erlenmeyer sebagai penampung air juga dibersihkan dan dikeringkan. Erlenmeyer yang sudah dibersihkan dan dikeringkan tadi ditimbang dan dicatat sebagai bobot kosong. Setelah itu, buret yang akan diverifikasi diisi dengan Aquades sampai kurang lebih 1 cm di atas skala 0. Lalu, kita hilangkan gelembung yang ada di buret, baru seka buret menggunakan kertas saring. Setelah itu, buret dihimpitkan sampai skala 0. Setelah dihimpitkan, Aquades dipindah ke dalam Erlenmeyer dengan waktu alir yang sama, sampai meniskus tepat pada skala uji yang pertama, yaitu 10 mili. Erlenmeyer yang sudah terisi Aquades ditimbang kembali dan dicatat sebagai bobot Erlenmeyer plus Aquades uji pertama, sama dengan bobot kosong untuk uji pengulangan kedua. Untuk uji 10 mili, dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dengan langkah kerja yang sama, yakni isi buret dengan Aquades, hilangkan gelembung, seka, himpitkan, dan dipindah ke Erlenmeyer dengan waktu alir yang sama, ditimbang, lalu dicatat hasilnya. Setelah diulang sebanyak 5 kali untuk skala 10 mili, dilanjutkan dengan pengujian skala 25 mili. Cara kerjanya sama dengan skala uji 10 mili. Hanya Aquades yang dipindahkan ke dalam Erlenmeyer disesuaikan dengan skala ujinya. Sama halnya dengan pengujian skala 10 mili, pengujian skala 25 mili juga diulang sebanyak 5 kali. Saat pengujian skala 50 mili, cara kerjanya sama dengan pengujian skala sebelumnya. Namun, diwajibkan melakukan delivery time dengan menggunakan stopwatch. Waktu alir dihitung mulai dari skala 0 sampai berakhir pada 50 mili. Sama dengan skala 10 mili dan 25 mili, skala 50 mili juga diulang sebanyak 5 kali. Selanjutnya, verifikasi alat ukur sekunder yang kedua adalah verifikasi pipet volume. Dasar teori dari verifikasi pipet volumetri adalah verifikasi pipet volume dilaksanakan dengan metode gravimetri yang kapasitasnya ditetapkan berdasarkan berat air atau merkuri yang dipindahkan dan telah diukur temperatur cairannya. Sedangkan tujuan dari verifikasi pipet volume ini melakukan verifikasi pipet volumetri dengan menggunakan standar yang diakui secara nasional maupun internasional. Berikut adalah tata kerja dari verifikasi pipet volume. Verifikasi pipet volumetri oleh Dea Jessica. Alat dan bahan yang digunakan pada verifikasi pipet volumetri adalah pipet volumetri, bulb, piala gelas yang telah dicuci dan dibilas dengan alkohol lalu dikeringkan, termometer, air suling, tisu, neraca digital, dan yang terakhir, stopwatch. Untuk langkah kerja yang pertama, pastikan neraca dalam keadaan bersih dan datar. Bagian luar neraca dibersihkan dengan serbet, sedangkan bagian dalam neraca dibersihkan dengan kuas. Timbang bobot piala gelas kosong yang telah dicuci, dibilas dengan alkohol, dan dikeringkan. Selama proses verifikasi, piala gelas tidak boleh disentuh langsung oleh tangan.
Jangan lupa dicatat ya bobot piala gelas kosongnya. Bilas pipet volume dengan air suling minimal 2 kali. Ambil air suling sampai melebihi tanda tera. Lepaskan bulb dan tahan dengan menggunakan jari. Kemudian, seka pipet dengan tisu. Lalu himpitkan sampai tanda tera. Mata harus sejajar dengan tanda tera ya. Pindahkan air suling ke dalam piala gelas yang telah dihitung bobot kosongnya dengan cara melepas jari yang menahan pipet sambil dihitung delivery time-nya. Jangan lupa dicatat delivery time-nya. Timbang bobot piala gelas yang telah berisi air suling. Jangan lupa dicatat ya bobotnya. Lalu catat suhu dan kelembapan udara ruangan. Catat juga suhu air sulingnya. Lalu ulangi pekerjaan tersebut minimal sebanyak 5 kali atau dengan jumlah ganjil. Untuk pengulangan kedua dan seterusnya, tidak perlu lagi ditimbang bobot piala gelas kosong. Bobot piala gelas dan air suling pada pengulangan sebelumnya lah yang dijadikan bobot piala gelas kosong. Sekian, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kemudian kita masuk ke verifikasi alat ukur labu ukur. Dasar teori dari labu ukur atau labu takar yaitu verifikasi labu takar dilakukan dengan menimbang labu takar dalam keadaan kosong dan kering sempurna. Kemudian, ditimbang pula bobot labu takar berisi air suling tepat pada skala ukur. Dari selisih bobot labu takar dalam keadaan terisi dan bobot kosong, dapat diperoleh bobot air yang terdapat di dalam labu takar. Volume air ditentukan dari perbandingan antara bobot air terkoreksi, yaitu bobot air ditambah gaya apung air tersebut, dengan kerapatan air pada temperatur pengukuran. Penimbangan dilakukan menggunakan neraca analitik terkalibrasi. Tujuannya dilakukan verifikasi labu ukur atau labu takar ini yaitu agar melakukan verifikasi labu ukur dengan benar dan menggunakan standar yang diakui baik nasional maupun internasional. Berikut ini adalah cara kerja dari verifikasi labu ukur. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat, ada piala gelas, labu takar 100 ml, labu semprot, termometer, pipet tetes, hair dryer, dan neraca digital. Untuk bahannya, ada alkohol, air suling, dan juga kertas saring. Sebelum melakukan verifikasi, catat tulis spesifikasi dari alatnya agar tidak tertukar dengan yang lain. Pertama-tama, bersihkan terlebih dahulu labu takarnya. Labu takar yang baik memiliki tutup tanpa retakan maupun lubang. Setelah itu, tambahkan alkohol untuk membilas bagian dalamnya, lalu keringkan dengan hair dryer.
Setelah kering, pastikan itu benar-benar kering bagian dalam maupun luar. Saat mengambilnya, tidak boleh menyentuhnya secara langsung karena dapat mempengaruhi masanya. Setelah itu, timbang dan catat bobotnya. Lalu, tambahkan air suling hingga melebihi tanda tera di 1 cm. Lalu seka, himpitkan hingga mencapai tanda tera. Lalu, timbang labu takar, catat bobotnya, suhu air, dan juga suhu ruangannya. Untuk pengulangannya, buang sedikit air, lalu tambahkan air suling hingga melebihi tanda tera, seka, himpitkan hingga tanda tera, timbang, lalu catat bobotnya, dan juga suhu ruangan, lalu suhu airnya. Lakukan pengulangan sebanyak 7 kali, atau sesuaikan dengan jumlah tabel yang tersedia. Lakukan pengulangan mulai dari membuang sedikit air, tambahkan air hingga melebihi tanda tera, seka, lalu himpitkan, kemudian timbang, catat bobotnya, suhu ruangan, dan juga suhu airnya. Kemudian di sini ada perhitungan kalibrasi dan verifikasi ketiga alat ukur sekunder tersebut, yaitu buret, pipet volume, dan labu ukur atau labu takar. Berikut ada tabel koreksi E1, E2, serta tabel koreksi E3. Kemudian berikut ini adalah perhitungan verifikasi buret. Di sini adalah tabel data toleransi skala uji 10 mili, 20 mili, dan 50 mili. Berikut ini adalah perhitungan verifikasi pipet serta data tabel toleransinya. Kemudian ini ada perhitungan verifikasi labu ukur serta data tabel toleransinya pula. Yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan kalibrasi dan verifikasi alat ukur laboratorium. Berikut di sini ada alat ukur sekunder yaitu buret, pipet volumetri, dan labu ukur atau labu takar. Di sini ada tabel E1, E2, dan E3. Kemudian berikut adalah perhitungan verifikasi buret. Sini ada tabel data bobot air dalam gram ini didapatkan dari selisih bobot buret plus air dan bobot buret kosong. Kemudian rata-rata bobot air skala, rata-rata bobot airnya itu didapatkan dari ini, bobot air dijumlahkan yang ada di skala uji 10 mili ini, dijumlahkan semua, dibagi dengan jumlah pengulangannya yaitu sebanyak 5 kali. Maka didapatkan hasilnya yaitu sebesar 9,9393 gram. Untuk rata-rata bobot air skala uji 25 mili didapatkan sebesar 24,9856 gram. Untuk rata-rata bobot air skala uji 50 mili didapatkan sebesar 49,9365 gram. Kemudian untuk volume air skala uji 10 mili
didapatkan dengan cara rata-rata bobot air ditambah dengan jumlah koreksi tabel E. Nah, ini koreksi tabel E-nya, ini tadi rata-rata bobot airnya. Coba koreksi tabel E-nya. Nah, ini untuk cara membacanya, tadi kan buret itu suhu air sulingnya dalam Celcius itu 26,0. Nah, kita lihat dulu temperaturnya, suhunya, yaitu 26. Kita cari yang sesuai dengan suhu air suling dari data buret tadi, yaitu sebesar 26. Nah, ini sudah 26. Maka setelah itu mari beralih ke kanan, ke sebelah kanan, dan mencari angka di belakang koma dari suhu tersebut, yaitu 0,0, karena kan 26,0. Nah, maka didapatkan 4,20. Nah, lalu karena itu didapatkan 0,042. Untuk yang ini tuh dari tabel E3, terus cara membacanya juga sama aja. Tapi ini, nah ini dengan ini yang sebelah kanannya itu dengan tekanan udara dalam milibar, jadi bukan angka di belakang koma dari suhunya. Kemudian untuk toleransinya, toleransi ini didapatkan dari hasil volume air dikurangi dengan skala uji dalam bentuk mutlak. Oke. Lalu volume airnya didapatkan 9,9809 untuk skala uji 25 mili. Caranya juga sama, rata-rata bobot air ditambah dengan jumlah koreksi tabel E. Jumlahnya sebesar 25,0896. Toleransinya cara mencarinya sama, yaitu dengan cara volume air dikurangi skala uji dalam bentuk mutlak 25,0896 dikurangi 25. Untuk skala uji 50 mili, cara mencari volume airnya juga sama, yaitu rata-rata bobot air ditambah dengan jumlah koreksi tabel E dengan hasil sebesar 50,2515 mili. Untuk toleransinya didapatkan dari volume air dikurangi dengan skala uji, yaitu 50,2515 dikurangi 50 dalam bentuk mutlak. Nah, ini hasilnya. Toleransinya untuk skala uji 10 mili didapatkan 0,0191, 25 mili 0,0896, 50 mili 0,2515. Untuk perhitungan verifikasi pipet, berikut adalah tabel datanya, ini semua. Kemudian buat air, cara mencarinya sama, yaitu dengan cara selisih dari bobot wadah plus air dikurangi dengan bobot wadah kosong. Nah, bobot rata-rata air ini didapatkan dari jumlah keseluruhan bobot air dikurangi dengan jumlah pengulangan, yaitu sebesar 5 kali. Untuk koreksi tabel E1, E2, dan koreksi tabel E3, cara membacanya juga sama. Dilihat suhu air sulingnya dan dilihat tekanan udaranya 990 ml. Untuk rata-rata volume air, cara mencarinya dengan cara rata-rata bobot air ditambah dengan jumlah koreksi tabel E, maka didapatkan hasilnya sebesar 10,0545. Untuk toleransinya, cara mencarinya masih sama, yaitu volume air dikurangi skala uji dalam bentuk mutlak dengan hasil sebesar 0,0545. Oke. Kemudian berikut ini ialah perhitungan verifikasi labu ukur. Ini adalah tabel datanya. Untuk bobot air, cara mencarinya sama, yaitu selisih dari bobot wadah plus air dikurangi dengan bobot wadah kosong. Kemudian rata-rata bobot air itu dari bobot air, keseluruhan bobot air ini dijumlahkan dibagi dengan jumlah pengulangan, yaitu sebanyak 5 kali. Skala ujinya tetap 100 mili. Untuk koreksi tabel E1, E2, koreksi tabel E3,
Cara membacanya tetap sama, yaitu dilihat dulu suhunya 27,8, lalu dilihat angka di belakang komanya serta tekanan udaranya yaitu 990 milibar dengan kelas penunjukan air. Kemudian untuk toleransinya yaitu sebesar 0,0232. Cara mencarinya sama, volume air dikurangi skala uji dalam bentuk mutlak. Untuk kesimpulan, kalibrasi adalah suatu proses pengukuran alat ukur yang berkaitan dengan suatu garis tanda atau garis pembagian dalam kurung graduation line dari suatu peralatan. Verifikasi adalah proses di mana ditentukan persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk penentuan kesalahan dalam kurung error pada suatu titik atau lebih. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, semua alat yang telah diverifikasi tidak baik untuk digunakan karena nilai toleransi yang didapatkan tidak memenuhi standar kelasnya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.